dari kelompok 8 yang di sini akan menyiarkan podcast tentang sistem pemerintahan dari negara Korea Utara. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Saya Bunga Afia Putri NIM 084 dan rekan saya Debia Julian Putri NIM 077. Saya Sulfi Pratiwi dengan NIM 098. Saya Lela Tumafiro dengan NIM 053. Saya Revalina Riza dari NIM 052. Selamat menyaksikan teman-teman. Jadi itu ya, negara Korea Utara itu negara yang tertutup. Nah, Korea Utara itu memegang prinsip ideologi. Iya. Rakumu kayak. Kon hawe betul nih. Jadi negara Korea Utara itu sebagai negara yang tertutup. Mereka itu mempunyai prinsip ideologi kemandirian atau bisa dibilang itu nama Koreanya itu Juche. Nah, prinsip ini pertama kali dicetuskan oleh Kim Il Sung, pendiri sekaligus pemimpin pertama Korea Utara pada tahun 1955. Dalam konsep Juche ini, Korea Utara itu ingin menjadi negara yang sepenuhnya mandiri dalam aspek politik, ekonomi maupun militer. Nah, tanpa bergantung pada negara lain gitu. Jadi menariknya dari Juche ini bukan hanya sekedar ideologi ternyata. Hal ini tuh jadi landasan utama dalam sistem pemerintahan Korea Utara. Negara ini menganut sistem satu partai, di mana Partai Buruh Korea yang didirikan oleh Kim Il Sung yang satu-satunya partai yang memegang kekuasaan penuh. FYI juga, Korea itu punya sistem kepemimpinan yang sangat unik. Bahkan bisa dibilang menyerupai sistem monarki. Dari Kim Il Sung, kekuasaan dilanjutkan ke anaknya Kim Jong Il dan sekarang dipimpin oleh cucunya Kim Jong Un. Nah, mereka ini dijuluki sebagai pemimpin tertinggi atau dalam bahasa lokal itu disebut Suryong. Nah, meskipun disebut sebagai Republik Rakyat Demokratik, faktanya kekuasaan di Korea Utara itu terkonsentrasi pada satu keluarga ini dan satu partai itu. Jadi struktur pemerintahan di Korea itu sebenarnya cukup kompleks sebenarnya dan berlapis-lapis. Pemerintahnya tuh terdiri dari cabang utama ada 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Namun dalam praktiknya itu semua keputusan itu penting ditentukan oleh pemimpin tertinggi Kim Jong Un tadi bersama dengan beberapa elit partai yang loyal gitu. Oh, jadi meskipun dari mempunyai cabang utama dari yudikatif, legislatif, eksekutif, tapi tetap keputusan semua itu tetap berpegang teguh di Kim Jong Un tadi gitu. Nah, itu tadi kan termasuk kompleks ya, kayak berlapis-lapis. Tapi berarti 3 cabang ini tadi istilahnya memang menjalankan tugas, tetapi dalih-dalih dalam pengaruh pemimpin istilahnya kan. Bisa disebut kayak sistem patriarki nggak sih ya? Jadi mereka itu apapun semuanya, apapun yang dilakukan, apapun yang nantinya akan dijalankan itu tuh menentukan dari iya apa tidaknya pemimpin. Iya. Tergantung dengan pemimpinnya yang Kim Jong Un tadi. Iya. Terus jadi kan tadi kan Kim Jong Un ini termasuk dalam partai yang dimana partai tersebut itu penguasa yang ada di dalam Korea Utara kan. Jadi pemerintahan itu tadi diusung dengan partai yang sangat-sangat unggul ya dalam negara tersebut. Nah, dari keunggulan partai tersebut, dari kebebasan rakyat Korea Utara itu juga dibatasi atau enggak sih sebenarnya? Di rakyatnya Korea Utara itu juga dibatasi. Nah, mereka negara itu mengontrol rakyatnya gitu loh, dalam secara ketat, kayak mengawasi komunikasi, melakukan propaganda yang besar-besaran untuk menjaga ideologi Juche tadi, serta citra positif pemimpin negara. Nah, setiap warga itu diharuskan mengikuti kegiatan diorganisir oleh partai, seperti pendidikan ideologis dan juga ritual penghormatan terhadap pemimpin. Jadi semua aspek kehidupan di negara korup itu dikendalikan oleh negara itu. Apapun yang dilakukan masyarakatnya ya tentunya. Nah, kalau ada masyarakat yang istilahnya nggak setuju lah sama
keputusan dari pemerintahan nih. Nah tadi kan udah disebut bahwasannya ada propaganda itu mereka sangat-sangat menolak, dan beberapa usul-usul dari masyarakatnya pun benar-benar difilter lah istilahnya. Bahkan bergeraknya masyarakat pun dalam pengawasan pemerintahan. Nah di situ tuh ada nggak sih kayak hukuman buat masyarakat yang patuh sama keputusan pemerintah. Kalau mereka gak patuh, gak tunduk, gak setia sama pemimpin, itu pasti dihukum berat. Salah satunya itu di depan keluarga. Dilihat secara besar, kalau bisa di depan umum gitu, di luar. benar-benar seketat itu ya buat kayak Benar. nge-push buat masyarakatnya untuk Patuh. nggak patuh dan nggak ngomong ABCDFG lah Iya. tentang pemerintahan yang telah berjalan gitu nggak Benar, sih? benar. Berarti bisa dibilang kayak apa namanya? Kayak pemerintahan yang dimana itu tadi otoriter, monarki, patriarki yang benar-benar berpegang teguh sama keputusannya pemimpin. Ini tuh udah berjalan turun-temurun apa gimana? Salah satu turun-temurunnya tadi Iya. apalagi ini termasuk Juje tadi kan Iya, yang dicetuskan di tahun 1955. Ya benar, sama Kim Il. Berarti kayak turun gitu. Jadi satu keluarga itu ya itu tuh doang. Oh, berarti Kim Il Sung dan sampai Kim Jong Un ini satu keluarga. Satu keluarga. Jadi nanti Kim Jong Un kan ada punya anak tuh. Mm-mm. Dia nanti ke anaknya. Turun ke anaknya Iya, langsung. anaknya langsung. Oh, berarti kalau dari masyarakat luar ingin apa buat nyalonin jadi pemimpin Bisa. nggak bisa dong. Nggak bisa. Kalau emang Nggak nggak bisa, ada nggak bisa. darah keluarganya. Nggak bisa banget. Gitu ya, berarti kayak bener-bener dibatasi sama sekali buat adanya beberapa apa gap-gap dari antara luar maupun dari yang lain, bener-bener kayak gak ada sama sekali gitu kan. Terus meskipun punya kritik dari luar nih, Korea Utara ini sampai sekarang berarti tetap bertahan dalam sistem kayak gitu. Karena setahu aku ya, aku kan ya dulu kan suka banget. Jadi kepo banget lah. Setahu aku tuh mereka tuh takut kalau misalnya ada orang lain itu masuk buat ngurusin pemerintahannya gitu. Jadi mereka sebisa mungkin buat turun-temurun gitu loh. Pemerintahannya ya turunannya aja yang ngurusin. Jadi lebih percaya sama kayak keluarganya sendiri Iya. gitu ya. Bisa termasuk kayak politik dinasti nggak sih? Iya. Ya kan? Bisa masuk ke situ kan? Yang lagi viral sekarang di Indonesia bisa di apa? Oh ternyata di luar negeri pun ada loh kayak gitu. Nah dari tadi kan kita udah tahu ya gimana sih sistem pemerintahan dari Korea Utara, terus tentang dia itu menganut paham apa dan lain-lain gitu kan. Nah mungkin bisa dijelasin dari kalian nih, ada teman-teman apa sih tantangan yang dihadapi dari Korea Utara itu tadi? Korea Utara itu juga menghadapi sejumlah tantangan yang besar baik dalam negeri maupun internasional. Yang pertama itu ada ekonomi terisolasi, yang dimana sanksi internasional akibat program nuklir dan misil membuat ekonomi stagnan dengan ketergantungan pada negara Cina. Yang kedua ada krisis pangan. Negara ini juga mengalami kelaparan akibat bencana alam dan kebijakan pertanian yang buruk. Yang ketiga ada pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan keras terhadap oposisi dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi perhatian global. Lalu secara keseluruhan Korea Utara juga terjebak dalam situasi yang sulit dengan tantangan besar di berbagai bidang. Wah, jadi bisa disebutinnya berarti dari mulai yang isolasinya ekonomi. Nah mereka ini kayak nggak mau terbuka sama ekonomi itu harus berkembang, nggak harus stagnan di apa di titik itu aja kan. Nah terus jadi kan juga disebutin bahwa tantangannya itu dari HAM. Nah tentunya di sini. Nah kalau emang dari HAM itu tadi kan banyak banget tantangannya ya, kita itu nggak boleh kayak istilahnya berpendapat itu nggak sih, susah nggak sih jadinya. Nah. Kayak ditolak keras gitu guys. Iya, ada apalagi kalau ada propaganda yang dari kita ngusulin sebenarnya sebaiknya pemerintah kayak gini lah, usulnya dari rakyat tuh kayak gitu. Berarti mereka ini kekuasaan tertinggi ini bukan di rakyat, tapi di pemimpin, ya kan? Padahal sebenarnya kalau bisa dibilang negara yang baik itu harus yang dimana mensejahterakan rakyatnya, yang dimana HAM-nya itu pemain sama pendapat dari rakyatnya. Nah benar, tapi di sini Korea Utara kita bisa dilihat ya teman-teman bahwasannya tantangan
dalamnya itu sangat-sangat bisa dilihat kayak benar-benar jelas ekonomi yang stagnan, bahkan lalu ada krisis pangan. Nah, udah tahu bahwasannya masyarakat ini krisis pangan, tapi mereka tetap stuck di pemerintahan yang udahlah pemerintahan ikut memimpin aja gitu-gitu. Padahal mereka tuh udah punya 3 cabang loh, ya, eksekutif, yudikatif, legislatif, yang dimana itu bisa nge-backup buat urusin ekonomi yang stagnan tadi, terus krisis pangan tadi, tapi sama sekali masih belum berjalan sampai sekarang ya tentunya. Gitu ya ternyata tantangannya yang ada di Korea Utara teman-teman. Terus itu kan tantangannya. Nah, selanjutnya ini kita bisa bahas soal keunggulan nih. Tadi kan kita udah bahas tentang tantangan, sistemnya pertama kali yang benar, sistemnya, terus tantangannya. Nah, mungkin kita tadi kan udah lihat secara ada beberapa dampak buruk, positif negatifnya, pandangan negatifnya dari pemerintahan Korea Utara. Nah, bisa kita lihat keunggulannya dari Korea Utara itu apa sih gitu. Kalau setahu aku nih ya, aku pernah baca-baca di internet gitu, kalau di Korea Utara sendiri tuh ada beberapa lah keunggulan yang dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang aku tahu ada kayak kekuatan militer. Di Korea Utara itu punya salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, yang dia itu menempati peringkat keempat dalam ukuran angkatan bersenjata. Lalu anggaran militer negara di Korea Utara itu diperkirakan mencapai sekitar 25% dari produk domestik bruto. Terus mereka juga nunjukin prioritas tinggi yang diberikan kepada sektor pertahanan. Jadi hampir setiap warga negara terlibat dalam latihan militer. Tapi emang kekuatan militer di Korea Utara itu sangat-sangat ketat. Apalagi ada yang disuruh wajib militer. Iya. Usia berapa itu kan harus wajib militer. Iya, benar. Sangat tahu ketat ya, soalnya kan antara Korea Utara sama Korea Selatan itu dari dulu tuh perang. Iya. Jadi mereka kekuatan dari segi militernya. Jadi menurut aku tuh ada kayak gitu tuh buat ngelatih kita gak sih? Iya. Biar kita biar kita juga siap sedia. Siap buat nanti perang kalau dari antara Korea Selatan sama Korea Utara kan. Iya. Buat kan protek negaranya, meskipun masing-masing. tadi ada beberapa kekurangan dari sistem pemerintahannya. Terus ada kayak ketahanan pangan dan sumber daya alam. Meski di Korut ini lagi ada kayak Krisis pangan. iya benar, kekurangan pangan, tapi negara ini juga punya potensi sumber daya alam yang signifikan, termasuk mineral dan bahan baku lainnya. Lalu pengelolaan sumber daya alam ini juga dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang jika dikelola dengan baik. Terus ada juga identitas nasional yang kuat. Korut itu punya identitas nasional yang sangat-sangat kuat, berakar pada sejarah perjuangan melawan imperialisme dan penekanan. Rasa kebanggaan nasional ini dapat memotivasi penduduk di Korut untuk mendukung pemerintahan meskipun dalam kondisi sulit. Terus ada juga kayak sistem pendidikannya. Sistem pendidikan di Korea Utara itu dirancang untuk mendukung ideologi negara di sana dan menciptakan warga negara yang loyal. Terus juga pendidikan dasar hingga menengah bersifat wajib dan gratis dan fokus pada pengajaran ideologi siapa tadi? Juche. Benar. Terus ada juga kebijakan ekonomi terpusat. Itu tuh kayak sistem yang memungkinkan pemerintah di sana untuk mengontrol semua aspek produksi dan distribusi barang. Dan itu tuh buat menciptakan stabilitas dalam beberapa sektor. Meskipun seringkali mengorbankan inovasi dan efisiensi, tapi di sana itu dengan sistem itu bisa melindungi perekonomian dan jadi dengan sistem kayak gitu itu tadi itu bisa melindungi menurut warga di sana itu bisa melindungi stabilitas perekonomian dari pasar dagang mereka. Gitu. Nah, tadi kan udah disebutin ya teman-teman dari konsep pemerintahannya, terus tantangannya, keunggulannya. Nah, mungkin sekarang apa sih
hubungannya sama ada globalisasi sama globalisasi nih. Nah tadi kan teman-teman udah dijelasin bahwasannya sistem pemerintahannya Korea Utara itu kayak gimana, dari mulai detailnya pemerintahan Korea Utara gimana, terus pahamnya gimana, dan beberapa cabang yang ada di pemerintahan Korea Utara, dan juga dijelasin tadi soal keunggulan, terus sama tantangan yang dihadapi Korea Utara ini untuk menjalankan sistem pemerintahannya. Kita udah lihat dari kayak di sana tantangannya kayak gini, apa sih yang stagnan dari mereka itu apa, terus keunggulannya dari mereka ini apa, kita udah bahas tadi. Nah ini kita bahas soal hubungannya sama globalisasi, perkembangan globalisasi yang ada di zaman sekarang dari Korea Utara gitu kan. Nah Korea Utara itu menjalankan sistem pemerintahannya otoriter yang disebutkan sama Reva tadi, bahwasanya menggunakan paham Juche tadi yang sangat turun-temurun yang digunakannya. Lalu kebijakan luar negeri dari Korea Utara ini bersifat isolasionis dengan membatasi interaksi dari masyarakat ke pemerintah. Nah masyarakat ini dibatasi dari mulai informasi, lalu berpendapat, bahkan di masyarakat itu diharuskan sangat-sangat berpatok pada pemimpin. Nah kan, tapi ketutupan ini mereka itu berpandangan bahwasanya berdampak sangat positif untuk masyarakatnya. Mengapa seperti itu? Karena bagi Kim Jong Un dan pemerintahan di atasnya itu, jika globalisasi ini ditutup maksudnya diminimalisir, itu masyarakatnya itu lebih terjaga dan terlindungi dari paham-paham yang dari luar. Itu jadi masyarakatnya ini lebih loyal lah nantinya, yang disebutkan tadi kan pendidikan itu digunakan di sana itu lebih loyal, lebih untuk kayak setia lah sama mereka, sama Korea Utara. Lalu, nah tapi sebenarnya dari meminimalisirnya informasinya mereka dari luar itu juga sangat-sangat berpengaruh buat globalisasi gitu kan, sangat berpengaruh dari globalisasi yang dimana kerjasama mereka antara negara lain itu juga jadi minim. Apalagi Korea Utara ini sangat kerjasama dengan negara komunis. Nah dari negara komunis tadi mereka juga mempunyai ketidakstabilan dalam menjalankan kerjasama. Nah seharusnya kan dari mereka kan udah tahu ya bahwasannya kerjasama mereka ini kurang stabil dengan negara komunis. Seharusnya mereka membuka open minded lah. Kalau bagusnya nih aku harus explore dari negara non komunis, tapi mereka tetap berpegang teguh teman-teman dari pahamnya mereka hanya menerima kerjasama dari negara komunis. Nah, dari penekanan tersebut, kebebasan yang ada di masyarakat pun ini sangat-sangat nggak ada gitu loh. Yang disebutin teman-teman tadi bahwasanya masyarakat kalau mau ekspor dari luar, terus masyarakat mau mengusulkan pemerintah jauh-jauh lebih baik, tapi itu sangat-sangat ditolak karena mereka menurutnya mereka ini pemerintahan udah bagus karena udah temurun tadi kan, udah dibuktikan sama senior yang lain gitu kan. Nah, dari semua yang kita sebutkan tadi itu Korea Utara ini akibatnya sangat-sangat berbanding terbalik sama Korea Selatan. Nah, padahal Korea Utara dan Korea Selatan ini seharusnya jika memang Korea Utara ini bisa membuka jalur yang lebih luas, membuka pikiran yang lebih luas, akan sama lah, setara nanti sama Korea Selatan. Tapi dengan adanya mereka yang sangat-sangat stop sama perubahan, stop sama perkembangan, ada batasan, itu yang membuat mereka jadi timpang tindih apa sih? Kayak jauh banget gitu loh. Makanya tadi sampai mereka perang karena mungkin ada gengsi lah, iri dan lain-lain, pengen lebih unggul dari negara lain. Tapi sebenarnya bisa Korea Utara dibuat unggul dari Korea Selatan. Tapi harus memang pemerintahannya ini stop buat patriarki, buat monarki, bahkan buat otoriter gitu loh teman-teman. Karena sangat-sangat disayangkan bahwasanya zaman sekarang ini kan perbedaan pendapat, bahwa pendapat itu sangat-sangat dihargai kan. Bahkan di negara kita pun juga dihargai pendapat itu. Kita bisa mengungkapin lewat sosmed dan lain-lain, tapi Korea Utara ini mungkin masih belum terbuka ya buat sistem pemerintahannya, sampai halnya untuk pengaruh globalisasi untuk masuk ke dalam Korea Utara ini sangat-sangat minim.
sangat-sangat minim karena itu tadi udah dijelasin bahwasanya stop buat perubahan perkembangan dan mereka sudah pede akan keunggulan mereka dari mulai senjatanya yang oke, dari mulai sistem pendidikannya yang mereka terbilang oke, terus wajib militernya tadi udah oke, terus ekonominya itu mereka tuh ekonomi tuh udah bagus, tapi mereka nggak ngelihat bahwasanya masyarakatnya ini ada yang masih terpuruk, ada yang masih sangat-sangat kelaparan tentunya gitu. Nah mungkin dari seluruh yang udah jelasin Reva, Lala, aku, Silvi tadi kan udah dijelasin dari mulai sudut pandang yang berbeda, dari mulai dampak positif, negatif, bahkan apa sih pengaruhnya buat perkembangan yang lain, apa sih pengaruhnya buat stagnan yang lain, buat maju-maju yang lain dan lain-lain itu tadi. Mungkin dari Debbie bisa menambahkan kesimpulan dari mulai yang tadi lebih ke arah kelebihan kekurangan gitu sih. Tentunya di sistem pemerintahan Korea Utara itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, salah satunya ada stabilitas politik. Pemerintahan yang otoriter yang disebutkan sama Bunga tadi kan dapat menciptakan stabilitas politik dalam jangka pendek, mengurangi konflik internal dan menjaga ketertiban juga. Terus ada pengendalian ekonomi juga. Pemerintahan Korea Utara memiliki kontrol penuh atas ekonomi yang memungkinkan perencanaan jangka panjang dan penyaluran sumber daya untuk proyek-proyek besar itu. Ya. Terus ada lagi yang ketiga adalah kesetaraan sosial. Dalam teori sistem ini, kesetaraan sosial itu bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan akses sama semua warga negara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Itu kelebihannya. Jadi yang disebutin Silvi tadi kan ada masuk banget sama kelebihannya. Ya, kelebihannya itu kayak pendidikannya oke, wajib militer juga oke, ya kan. Terus ada kekurangannya, satu ada pelanggaran hak asasi. Di Korea Utara pemerintahan otoriter seringkali melanggar hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat, ya kan. Ya seperti yang Lala tadi kekurangannya juga. Terus yang kedua itu ada keterbatasan ekonomi. Sistem ekonomi yang terpusat seringkali tidak efisien, mengakibatkan apa sih? Aku tuh ngomong bareng. Saya boleh maaf ya guys. 1, 2, 3. Yang kedua itu ada keterbatasan ekonomi. Sistem ekonomi yang terpusat seringkali tidak efisien, mengakibatkan kekurangan barang dan layanan dasar serta stagnasi ekonomi. Gitu. Terus yang ketiga ada isolasi internasional. Kebijakan di luar negeri yang agresif dan nuklir menyebabkan isolasi dari komunitas internasional, mengakibatkan sanksi dan kesulitan dalam perhubungan diplomatik. Jadi kan buat tantangan sama keunggulannya itu sebenarnya gak jauh berbeda sama kelebihan dan kekurangannya, tapi lebih dijelasin lagi bahwasannya ada beberapa yang dijunjung oleh Korea Utara ini tadi, yaitu kesetaraan sosial. Meskipun perbedaan pendapat sangat-sangat diminimalisir, tapi kesetaraan sosial di sini sangat-sangat dijunjung. Bahwasanya buat kesehatan, bahkan pendidikan ini sangat-sangat terjamin, ya kan. Lalu tadi udah akan diceng kayak ada agresif dan nuklir yang menyebabkan mereka itu harus terisolasi agak lama. Tapi dari situ Korea Utara ini masih belum bisa menghadapi tantangan tentang krisis pangan, ya kan? Krisis pangan yang disebutin Lala tadi. Itu yang mungkin bisa jadi PR dari Korea Utara, dan bahkan PR untuk gimana sih biar perkembangan ini berjalan di Korea Utara, supaya apa sih nggak perang-perang terus kan sama Korea Selatan gitu. Iya, padahal mereka itu juga sama-sama bisa berkembang maju, ya kan? Gitu, bisa berkembang maju kan. Nah, teman-teman tadi kan kita udah tahu nih sistem pemerintahan dari Korea Utara tuh kayak gimana, dari mulai asal mula dari paham pemerintahannya, tantangannya, kelebihan, kekurangan, keunggulan, terus perkembangan buat globalisasinya gimana. Nah, dari situ kita kelompok 8 udah menjelaskan semua menurut apa yang kita tahu, sedikit pengetahuan dari kita itu tentang yang Korea Utara tadi. Bisa teman-teman buat mau belajar juga, biar nambah ilmu juga, nambah wawasan kalian juga. Iya, pengetahuan baru tentang Korea Utara, sistem pemerintahan Korea Utara, yang dimana sebenarnya sistem pemerintahan Korea Utara ini pernah terjadi loh di Indonesia, kayak gitu kan. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan dari podcast kali ini, teman-teman. Semoga dari podcast kita
tadi bisa bermanfaat bagi kalian, bisa menambahkan wawasan dari kalian, bisa kalian tahu dari sudut pandang positif maupun negatif dari pemerintahan tersebut. Itu aja yang kita bisa sampaikan dari kelompok 8. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.